Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya Indra Mora dengan NIM 42122110007. Nah, di sini kita lanjutkan praktikum kita. Di sini kita masuk ke praktikum ke-6, yaitu dengan tema timer. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan praktikum 4 dan 5, yaitu scaffolding dan diferensial up dan down. Nah, sekarang kita masuk ke timer. Pada timer ini, sebelum kita masuk, apa sih timer itu? Timer merupakan koil yang berfungsi untuk menunda selama nilai timer terpenuhi. Berarti secara simpel, ketika koil timer ini aktif, maka eh, timer berfungsi untuk menunda nilai. Menunda nilai dengan yang kita tentukan sebagai contoh di sini K30 berarti 3 detik. Baru selama 3 detik koilnya aktif, baru kontak dari timer ini akan aktif. Nah, itu fungsi dari timer. Nah, timer pada GXWOK itu Mitsubishi, kita menggunakan coil, yaitu dengan kode T0 ini sebagai eh, timer keberapa yang kita pakai, K5 ini sebagai value-nya. K5, di sini kan dia 1 itu sama dengan 100 milisecond. Nah, berarti 1 detik itu kan 1000 milisecond. Berarti kalau kita butuh 1 detik, berarti di sini K10. Nah, begitu juga selanjutnya. Mode timernya adalah timer on delay. Nah, itu sedikit review dari materi timer. Selanjutnya kita masuk ke tugas. Nah, sini ada tugas. Yang pertama, buatlah program untuk menjalankan konveyor. Saat PB start ditekan dan dirilis, baru konveyornya aktif. Berarti push buttonnya tekan, lepas, conveyor on. Dan saat PB stop ditekan dan dirilis kembali, conveyor off. Tombol stop yang kita tekan, kita lepas, baru conveyornya off. Saat conveyor on, lampu hijau flip-flop dengan frekuensi 1 Hz. Dan saat conveyor off, lampu merah flip-flop dengan frekuensi 2 Hz. Oke, conveyor itu menggunakan lampu AC 220. Oke, kita coba. Kita buka GXWOK 3 kita. Kita tunggu. Kita tunggu GXWOK-nya terbuka. Nah, ini tampilan GXWOK-nya. Pertama kita buka new file. Kita menggunakan series FX5 CPU dengan tipe FX5U dan bahasa program Ladder. Oke. Kita tunggu displaynya. Creating a new project, please wait. Oke. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari GXWOK 3. Nah, kita masuk ke pengerjaan program. Pengerjaan program yaitu yang pertama, buatlah program untuk menjalankan konveyor. Saat PB start tekan dan rilis, berarti konveyor aktif. Kita masuk ke situ dulu. Berarti kita menggunakan differential down. Differential down untuk push buttonnya. Differential down kita pakai alamat X1, yaitu kita kasih komen PB start. Oke, kita tampilkan dulu komennya, komen display dah. Selanjutnya, kalau di soal, saat PB start ditekan dan dirilis, berarti conveyor on. Berarti kita set M0 sebagai conveyor, yaitu conveyor. Oke. Nah, ini udah. Selanjutnya, saat PB stop tekan, maka conveyor off. Berarti kita buat resetnya, kita buat saat PB stop. Ini differential down juga. Mengapa? Karena dia aktif itu ketika dilepas, dirilis. X
X3 kita pakai lah. X3 yaitu TB stop. Oke, ini dia mereset M0. M0. Oke, reset conveyor. Dah. Ini ketika kita tekan conveyor aktif, ketika PB stop kita tekan conveyornya berhenti. Oke. Selanjutnya, saat conveyor on, maka lampu flip-flop dengan frekuensi 1 Hz. Oke. Kita buat di sini berarti kontak dari conveyor M0. Salah. Ini MO. M0 conveyor. Oke. Conveyor itu mengaktifkan timer pertama. Berarti kita aktifkan coil T0, kita pakai K10. Mengapa K10? Karena kita membutuhkan frekuensi 1 Hz. Ini, oke. Nah, ini dia. Ini timernya. Nah, kita buat di sini kontak dari timer T0. Itu mengaktifkan timer 1 untuk mematikan timer pertama. Berarti kita buat kita coil dulu. T1 dengan nilai sama 10. Oke. Ini kita hubungkan. Di sini kita buat kontak NC dari T1. Nah, jadi secara logika ketika M0 ini aktif atau conveyor aktif, maka timernya akan aktif. Timer akan aktif, coilnya selama 1 detik kemudian kontaknya akan aktif. Nah, setelah kontaknya aktif, maka timer 1 akan aktif. 1 detik kemudian mutusin timer 0. Nah, selama M0 ini mengirim arus atau sinyal, maka ini akan flip-flop secara terus-menerus. Oke. Nah, selanjutnya kita buat untuk terhubung ke lampu hijau. Berarti kita buat kontak dari T0 ini sama dengan kepencet Windows. Oke, ini di bawah ini kita buat output untuk kita pakai Y3 deh. Y3 yaitu lampu relay yaitu yang akan terhubung ke lampu 220 volt. Oke. Nah, ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan ke kita paralel dengan timer 1 agar nanti lampu ini bakal flip-flop. Karena permintaan dari soal lampu akan flip-flop dengan frekuensi 1 Hz. Nah, masuk ke saat conveyor off, lampu merah akan flip-flop dengan frekuensi 2 Hz. Oh, ini lampu hijau. Sorry. Berarti ini salah. Kita buat lampu hijau. Oke. Y3. Nah, tadi dia minta ketika conveyor off berarti lampu merah flip-flop dengan frekuensi 2 Hz. Berarti kita pakai NC-nya M0. Yaitu NC dari conveyor. Berarti saat conveyor tidak aktif, dia ngaktifin timer 2. Di timer 2 dengan nilai 20 atau 2 detik. Kontaknya sama seperti yang atas ya. Berarti kontaknya dari T2 itu mengaktifkan timer 3 dengan value 2 detik juga. Nah, di sini kita paralelkan Y5 yaitu lampu merah. Lampu merah, oke. Ini kita hubungkan. Oke, kita coba simulasi dulu.
Ini kita rebuild all. Kita tunggu. Oke, berhasil. Ini kita pakai watch saja biar kita nampak nanti flip-flopnya. Kita pakai Y3 sama Y5. Oke, kita simulasi. Oke, kita tunggu sampai lampu pirannya aktif. Ini lagi proses uploading. Oke, sudah berhasil upload. Di sini dapat dilihat, oh kita tambah deh, M0 biar nampak conveyor. Oke, nah, oh di sini ada yang kurang. Eh, di sini harus kita putus pakai timer 3. NC-nya timer 3. T3. Oke, kita upload. Nah, oke. Kita lihat kembali soalnya. Saat convert off lampu merah flip-flop dengan frekuensi 2 Hz. Nah, dapat dilihat di bawah Y5 atau lampu merah ini flip-flop dengan frekuensi 2 Hz karena convertnya dalam posisi off atau false. Nih, dapat dilihat dia flip-flop. Nih, lampu merah flip-flop. Nah, coba kita aktifkan PB Start. Di sini perintahnya eh, PB Start ditekan dan dirilis kembali, baru converternya on. Berarti kita aktifkan. Nah, conveyor belum on. Kenapa? Karena kita harus melepas dulu. Kita lepas, baru converternya on. Nah, dapat dilihat conveyor yang on dan Y3 flip-flop dengan frekuensi 1 Hz. Nah, dapat dilihat di ini lampu hijau frekuensinya 1 Hz flip-flop, conveyornya on. Nah, Y5 atau lampu merah dia mati. Nah, sesuai dengan perintah pada soal. Oke, berarti ini sudah. Ini kita bold. Sudah. Ini juga sudah. Oke, saat convert off tadi flip-flop 2 Hz sudah udah. Nah, sekarang kita yang terakhir yaitu saat PB stop ditekan dan dirilis baru converternya off. Nah, coba kita tekan PB stop. Nah, converternya belum mati. Kenapa? Karena di soal dia minta pas dirilis kembali. Berarti kita lepas push buttonnya. Nah, dapat dilihat converternya mati dan lampu merah flip-flop kembali dengan frekuensi 2 detik. Oke, berarti ini juga sudah sesuai. Oke, untuk tugas pertama sudah sesuai, sudah selesai ya. Masuk ke tugas selanjutnya. Ini sama seperti tugas 5, seharusnya sudah. Oke, kita masuk tugas 2. Nah, buatlah program lalu lintas 4 persimpangan. Bisa ikutin pola di simpang Frankie Batam Center. Oke. Nah, kita coba buat simulasi lampu merah ya. Ini kita off-kan dulu. Ini sudah selesai. Oke. Ini kita hapus dulu. Ini juga hapus. Oke. Sekarang kita buat lampu merah dengan 4 simpang. Pola simpang Frankie.
Oke, pertama sebelum kita buat dulu start dan stopnya. Kita buat tombol start, sama aja alamatnya yaitu X1 pb start, kita set M0, yaitu sini kita ganti namanya jadi start cycle. Oke, kita buat pb stop yaitu X5 X3 pb stop, itu kita buat reset M0. Oke, ini kita kasih differential up biar sinyalnya sesuai. Oke, yang ini juga kita kasih differential up. Oke, nah ini untuk start siklusnya, kita langsung masuk ke siklusnya. Nah, siklusnya karena 4 simpang, di sini saya membutuhkan 8 timer dengan hidup berurutan. Hidup berurutan yaitu dengan cara kita buat dulu kontak dari M0. Nah, ini udah M0. Selanjutnya kita buat timer pertama. Timer pertama yaitu T1 dengan nilai karena kita beranggapan lampu merah itu hidup selama 5 detik, lampu kuning 1 detik, dan lampu hijau 1 detik. Kita buat di notepad. Oke. Nah, di sini kita buat lampu merah itu hidupnya selama 5 second. Lampu kuning itu hidupnya 1 second. 1 second. Selanjutnya lampu hijau itu hidupnya selama 5 second juga. Oke. Ini untuk patokan kita ya. Nah, di sini saya buat timer pertama yaitu 5 second. Ketika 50. Ini timer 1. Selanjutnya timer 1 itu ngaktifin timer 2. Timer 2. Kita buat output T2 dengan nilai 10 atau 1 detik. Oke. Ini polanya bakalan sama. Nah, di sini berarti ini kita copy aja. Oke. Kita butuh ada 8 timer, ini baru 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, ini T1 ngaktifin T2, T2 ngaktifin T3. T3 dengan nilai 50. Oke. Selanjutnya kita lihat T1, T2, T3. T3 akan aktifin T4 dengan nilai 10. Oke. Selanjutnya T4 aktifin T5. T5 dengan nilai 50. Oke, selanjutnya T5 aktifin T6. T6 aktifin T7.
dengan nilai 50. Oke, selanjutnya T7 itu ngaktifin T8 timer terakhir. T8 dengan nilai 10. Oke. Selanjutnya ini kita buat pemutus di awal, ini T8 agar siklusnya berulang. Timer 8. T8. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian output atau lampu dari merah yang kita buat. Nah, di sini kita kan ada 4 simpang. Berarti ada simpang 1, simpang 2, simpang 3, atau simpang 4. Nah, atau kita penamaannya kita buat nih, berarti kita buat dulu deh. C, ini kan patokannya simpang Frankie, kita buat dulu siklusnya, siklus cycle. Nah, kita buat dulu outputnya. Output berarti kita mulai dari Y0. Y0 itu misalnya merah Poltek misalnya. Merah Poltek. Terus outnya lagi ada kuning Poltek. Oh, ini kita kasih alamat dulu Y1. Y1 kuning Poltek. Oke. Selanjutnya ada hijau Poltek. X2 hijau Poltek. Nah, selanjutnya di sini ada X3, Y3 sorry. Itu ada ini Y2. Y2 itu merah hijau Poltek. Oke. Selanjutnya kita buat out Y3. Ini kita buat habis dari si Poltek itu dia arahnya Caprimol. Berarti arah Capri misalnya kan. Misalnya merah Capri. Merah arah Capri. Oke. Ini merah arah Poltek. Ini merah arah kuning arah Poltek. Ini hijau arah Poltek. Oke, selanjutnya ada merah arah Poltek, arah Capri. Baru kita buat lagi out Y4 itu kuning arah Capri Mall. Terus kita buat lagi Y5 yaitu hijau arah Capri. Oke. Ini kita copy. Nah, di sini kita mulai Y6 yaitu sehabis dari situ berarti arah Glael. Merah arah Glael. Merah arah Glael. Terus ini Y7 kuning arah Glael. Oke, selanjutnya habis Y7 itu masuk ke Y10 karena di PLC Mitsubishi di fisiknya dia tidak di 8. Yaitu hijau arah Glael. Oke, hijau arah Glael.
Selanjutnya kita buat lagi terakhir yaitu arah Panasonic. Berarti Y11 merah arah Panasonic. Y11 itu merah arah Panasonic. Y12 kuning arah Panasonic. Oke, selanjutnya Y13 yaitu hijau arah Panasonic. Nah, habis ini dia bakal berulang. Oke, nah ini udah selesai lampu-lampunya. Kita buat dulu display di sini, mulai dari Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y7, Y10, Y11, Y12, dan Y13. Oke, kita menggunakan 11 output. 12 output. Oke, di sini start cycle. Nah, kita kan udah ada timer ada 8 nih. Nah, untuk lampu merah arah Poltek, kita menggunakan NC dari T0. NC dari T0. T0. Nah, ini kita hubungkan ke lampu merah si Poltek. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita menggunakan kontak dari NO timer T0 itu terhubung ke lampu kuning arah Poltek. Nah, cuman di sini harus diputus dengan kontak dari NC dari T1. Nah, ini akan terhubung ke kuningnya si Poltek. Nah, jadi 5 detik nih, merah hidup. Terus setelah 5 detik, ini 1 detik, baru dia ngaktifin si mutusin si kuning. Berarti kuning itu hanya hidup selama 1 detik. 1 detik si kuning hidup. Oke, sini kita mulai dari T1, sorry. Berarti ini T1, ini T1, ini T2. Oke, dah. Nah, ini yang terhubung ke lampu kuning arah Poltek. Nah, selanjutnya untuk lampu hijau arah Poltek itu kita menggunakan kontak NO dari T2. Nah, ini kita hubungkan ke lampu hijau warna lampu hijau ke arah Poltek. Nah, selanjutnya di sini itu dia kita buat kontak NO dari si timer T2. Jadi ini dia bakal berurutan terus. Sampai ke bawah. Jadi simple. Nah, ini kita buat kontak NC T3 untuk lampu merah arah Kepri. Nah, selanjutnya di sini kontak NO T3 baru putus kontak NC T4. Ini terhubung ke kuning ke arah Kepri. Nah, di sini kita menggunakan kontak T4 ke lampu merah arah Kepri. Cuman ini harus dihubungkan paralel
dengan lampu merah yang ada di eh, arah Poltek tadi. NC-nya T2. NC-nya T2, NC T2. Biar kalau misalnya Poltek lagi eh, kuning, di sini dia harus merah. Nah, ini kita turunin dulu. Pol X. Oke, kita turunin ke sini. Nah, selanjutnya kontak T4 itu kita buat untuk pengaktif merah arah dial. T4 terus kita putusin dengan T5. NC dari T5. Oke, terus kontaknya T5 sama seperti di atas. Itu kita putusin dengan T6. T6. Ini untuk kuning arah dial. Nah, di sini kita menggunakan kontak NOT6 dan juga kontak NC dari T3. Kontak NC dari T. Di sini pemutusnya T4. Oh, T4, sorry. Berarti sini kita kontak NC T4. Hijau, dial juga. Nah, ini berarti kita turunin lagi ke bawah. Sama seperti di atas, berarti kontak T6. Ini kita buat untuk pengaktif lampu merah arah Panasonic. T6. Putus oleh T7. Ini terhubung ke merah Panasonic. Terus kontak T7 itu terhubung ke T8. Ini kita NCA T8. Oke. Terus kontak NOT8 itu kita hubungkan ke merah hijau arah Panasonic. Nah, ini sama juga dengan kita NC-kan T6. Sama seperti yang di atas. Formatnya sama semua. Nah, ini secara rangkaian sudah. Coba kita tes dulu. Kalau ada kesalahan nanti kita coba perbaiki. Kita debug dulu. Ini kita reboot all. Nah, ini kita naikin biar nampak. Nah, di sini ada lampu merah arah Poltek, kuning arah Poltek, hijau Poltek, merah arah Kepri, kuning Kepri, hijau Kepri, merah arah Glaiel, kuning arah Glaiel, hijau arah Glaiel, merah arah Panasonic, kuning arah Panasonic, dan hijau arah Panasonic. Coba kita simulasi. Proses penguploadan kita tunggu. Oke, sudah. Ini kita harus start simulation dulu. Kita start simulation. Ini dalam keadaan, ini kan lampu merahnya belum ada yang hidup, masih false semua. Makanya kita start dulu biar nampak pergerakannya. Kita start. Kita start. Oke, nah nampak? Nih, ini udah kuning Poltek, yang lainnya merah, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, arah Panasonic.
Oh, berarti ini ada yang kebalik. Dia yang hidup barengan itu hijau, bukan merah. Nah, berarti ini ada yang salah. Salah berarti coba kita perbaiki dulu. Kita stop simulation. Oke, kita F2. Oke, nah ini masih ada yang kebalik di alamat merah sama ini. Nah, berarti di sini kita pakai yang merah sama hijaunya ini kebalik. Nah, berarti di sini kita pakai NC T1 T1 NC, di sini NO T2. Oke. Terus di sini ini kita balik. Oke, ini T2 tadi ya. Oke, terus ini kita balik. Ctrl X. Atau kita baliknya biar enak, ininya aja deh. Nah, yang kita balik itu alamat outputnya. Berarti yang di sini itu Y3. Oh, sorry. Merah arah. Berarti sorry ini Y2. Ini tetap Y1. Nah, ini Y0. Oke. Nah, di sini ini kita balik. Ini jadi Y5. Hijau arah Kepri, ini Y3. Oke. Terus merah ini kita ganti jadi Y8. Oh, nggak ada Y10, sorry. Hijau arah Glael, ini kita ganti jadi Y6. Merah arah Glael. Nah, ini jadi Y13. Ini jadi Y11. Ya. Oke, kita coba simulasi lagi, kita reboot all. Kita debug, simulation, stop simulation. Kita tunggu proses uploading. Oke, udah selesai. Kita start ulang ya. Kita start ulang, kita pencet. Nah, dapat dilihat. Ini hijau lagi di arah Kepri, yang lainnya merah. Kita lihat. Nah, hijau pindah ke arah Glael. Hijau arah Panasonic, yang lainnya merah. Nah, hijau arah Voltec, yang lainnya merah. Kuning, baru ganti hijau arah Kepri, yang lainnya merah. Hijau arah Glael, yang lainnya merah. Hijau arah Panasonic, yang lainnya merah. Oke, berarti sini udah benar ya. Simulasi lampu merah 4 simpang. Patokannya itu simpang Frankie yang ada di Batam Center. Semuanya benar ya semuanya. Ini hijau, merah, merah, merah. Hijau, merah, merah, merah. Oke. Ini bakal berulang terus sampai PB stop kita tekan. Jadi kalau PB stop nggak kita tekan, dia nggak bakalan berhenti. Maka dia akan jalan terus selama 24 jam. Nah, coba kita berhentikan lampu merahnya, kita tekan tombol stop. Nah, mati dia. Kita start lagi. Ini kita lepas.
Nah, start lagi dia bisa jalan lagi. Berulang terus nih, hijau, merah, merah, merah. Kuning, merah, hijau, merah, merah. Oke, kita stop. Oke, sudah benar. Ini adalah simulasi 4 simpang lampu merah, yaitu rangkaiannya ini ada start, stop. Ini rangkaian timernya, karena kita 4 simpang, kita menggunakan 8 timer. Juga ini adalah siklusnya, mulai dari, dia berurutan. NC, terus penghidupnya, pemutus, penghidup, pemutus. Gitu terus sampai bawah, siklusnya sama semua. Oke, nah selesai. Berarti cukup sekian untuk praktikum 6. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan ke praktikum terakhir yaitu praktikum 7 pada materi PLC sebelum mid semester. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.